Romo Cece dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama, selamat berjumpa kembali. Yang kedua, ngapain gereja ikut-ikutan politik? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Dan sebelum kita ke sana, karena saya itu menyiapkan bahan ini terinspirasi oleh status ini. Kerasulan awam yang ditentang dan dibenci diam-diam oleh para penikmat hasil kerja kerasulan awam, belum adanya sikap tidak mendukung kaum awam berpolitik, dan yang ketiga, memang umat Katolik cenderung menganggap keterlibatan politik itu najis atau tabu. Apakah benar seperti itu? Sekarang saya jawab, tidak benar. Yang benar itu gereja harus berpolitik. Bahkan oleh Paus Fransiskus terakhir dia mengatakan gereja harus berpolitik, sekotor apapun politik itu gereja masuk di dalamnya. Dan saya rasa kalau gereja itu sebagai penebus dosa, maka memang kita harus berpolitik supaya pendosa-pendosa di dunia politik itu kan ditebus juga kan. Kalau memang kita anggap itu kotor, tapi politik itu sejatinya suci karena Yesus itu politisi. Dia disalibkan sebagai korban politik praktis. Dan dalam gereja, siapa saja boleh berpolitik. Semua orang yang sudah dibaptis boleh berpolitik. Pastor pun boleh berpolitik, tetapi tidak berpolitik praktis. Kayak sekarang saya berpolitik, saya bicara tentang politik. Yang tidak boleh, klerus atau kaum tertabis tidak boleh berpolitik praktis dalam arti menjabat status tertentu seperti kepala desa, camat, bupati, legislatif, gubernur, presiden. Itu yang tidak boleh. Tapi bagaimana pastor mengambil bagian dalam hal itu? Dorong rasul awam yang terbaptis supaya duduk di sana. Kan berarti kita ikut berpolitik kan? Judulnya saja gereja boleh berpolitik. Siapa itu gereja? Kita semua yang sudah dibaptis. Kecuali dengan porsi tertentu. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa kerasulan awam ditentang dan dibenci diam-diam, benar. Seberapa banyak orang semangat menyambut komisi kerawang untuk dengar pendidikan politik. Tadi kita guyon-guyon di lorong, bilang, Romo sedikit orangnya. Tapi kok coba kalau judulnya kita pesta bersama di apa namanya ini? Solata, pasti banyak yang datang. Kalau yang gini-gini pasti sedikit. Betul kan? Nah, coba judulnya tadi pesta, pasti banyak. Tapi karena judulnya bukan pesta, tidak banyak. Apalagi kita banyak dari timur yang memang hanya suka pesta, tapi tidak mau suka berkorban kan? Benar atau salah ini? Benar. Kalau saya omong gini, karena kita sama-sama timur, open-open saja. Orang timur, kalau pesta, mau datang banyak. Tapi kalau mau berkorban, tidak mau datang banyak. Jadi jawabannya gini, rasul awam adalah siapapun yang sudah dibaptis menjadi anggota gereja. Karena ketika dibaptis kita langsung menjadi imam, nabi, dan raja. Dan kita semua mengambil bagian dalam misi gereja, yaitu menyelamatkan dunia dan mewartakan Injil. Untuk konteks makhluk, sedikitnya kita bahagia karena saya rasa perempuannya lebih banyak daripada laki-laki ini. Berarti semangat mencintai politik dalam gereja itu lebih banyak perempuan. Tadi kita bincang-bincang di depan, katanya umat di Maluk sekarang sudah berkembang menjadi hampir 500. Dulu zaman saya 17 tahun lalu kan sedikit. Dan sudah ada banyak perubahan, sudah ada tempat ibadat, umat semakin banyak, bahkan ada yang merasa perlu ada pastor yang mendampingi di sini. Semua bisa, kenapa tidak? Tapi apakah kamu punya semangat hidup menggereja? Tidak cuma hangat-hangat tai ayam. Karena biasanya kita waktu mau membutuhkan semangat tingkat tinggi, ketika sudah ada loyo, gitu. Awal-awal saja semangat. Jadi kalau kita bicara rasul awam, maka kita ingat para rasul.
Dan Yesus itu berpesan kepada kita, pergilah ke tengah dunia, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Jadi kita semua ketika menjadi rasul, siap diutus menjadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan ada 2 anak domba yang kita sedang utus ke tengah serigala. Satu di partai PSI, satu untuk provinsi di PKB ya. Ini dua anak domba yang sedang diutus ke tengah serigala. Serigala politik. Kamu tahu apalagi di KSB kan ngeri kan politiknya. Jadi seperti serigala yang meraung-raung di sekitar kita. Tapi mampukah kita menjadi anak domba yang selamat dan menyelamatkan orang? Kenapa tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tinggal sekarang, mau nggak kita mendukung anak domba itu? Itu di Sumbawa ada, di tengah kita juga hadir dia. Hadir bukan sebagai caleg, tapi sebagai ketua seksi Kerawang Paroki. Apa yang menjadi modal untuk menjadi anak domba ke tengah serigala? Ya, makan anak domba dalam misa. Seperti para rasul, mulai dari meja perjamuan. Misa dulu baru pergi. Maka ke gereja dulu baru merasul. Di sini mungkin tidak. Di tempat kami atau di tempat lain, kita baru tahu orang itu Katolik setelah dia jadi caleg, tapi sebelumnya dia tidak pernah muncul di gereja. Supaya didukung oleh gereja. Itu salah sebenarnya. Sudah, tapi karena sudah terlanjur, sudahlah. Siapa tahu dengan itu dia bertobat kan? Tapi gereja dulu. Makanya saya buat judul dari status ini tadi, ini ciri umat yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau 100% Katolik, dia tahu, saya orang Katolik, saya harus mencintai gereja. Sebagai 100% Indonesia, saya ini warga negara, saya harus berpolitik, gitu. Jadi kalau 100% Katolik, 100% Indonesia, gereja dan negara. Kan gitu moto hidup kita. Nah, pertanyaannya, kita boleh rajin ke gereja, tapi apa yang kita buat kepada masyarakat? Tidak ada guna kita terima sakramen di gereja kalau tidak bisa bawa sakramen itu keluar. Karena di luar gereja kita tidak bisa membaptis orang dengan sakramen baptis. Di luar kita tidak bisa kasih orang sakramen tobat, sakramen ekaristi. Tetapi dengan sakramen yang kita terima dalam baptis, ekaristi dan krisma, kita diberikan bekal untuk ke tengah dunia menyelamatkan orang lain. Makanya harus berpolitik. Jadi makanya harus berpolitik. Kemudian kita sudah sepakat definisi rasul awam adalah orang yang sudah dibaptis menjadi anggota gereja dan dengan rahmat baptisan dia harus siap diutus ke tengah dunia. Dan siapapun yang sudah dibaptis otomatis anggota gereja. Maka kalau bicara gereja berpolitik, berarti semua orang yang sudah dibaptis ikut berpolitik. Kami pun ikut berpolitik, tetapi kecuali politik praktis dalam arti menjabat jabatan tertentu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kita semua sebagai rasul awam dipanggil untuk berpolitik, tetapi dengan modal menerima anak domba yang kita terima dalam misa. Jadi Katolik dulu baru merasul. Seperti para rasul, meja perjamuan dulu baru terjun ke dunia. Dengan kata lain, bawa altar ke pasar. Bawa sakramen gereja ke sakramen politik. Makanya ada istilah sakramen politik itu. Maksudnya, karena kita tidak bisa beri sakramen itu kepada orang lain, tapi dengan berpolitik kita bisa menjadi sarana dan keselamatan Allah bagi dunia. Karena definisi sakramen kan tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi satu-satunya sakramen yang bisa kita berikan kepada dunia yang tidak Katolik adalah sakramen politik. Dulu waktu kita datang bicara tentang ini, dan saya ingat baik 2018 setelah kita jadi komisi Kerawang, langsung terjun, saya langsung bawa ini produk bicara sakramen politik. Banyak orang yang menentang dan tidak suka. Ngapain lagi ada sakramen baru di gereja? Tapi karena dia tidak paham apa yang dimaksudkan dengan sakramen politik. Sakramen politik sama sekali tidak sama dengan sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, sakramen apa lagi? Sama sekali tidak berarti dengan begitu. Tapi kembali ke kata
arti kata sakramen, tanda dan sarana keselamatan Allah bagi dunia, maka jadikan politik sebagai sarana untuk kita menghadirkan keselamatan Allah itu kepada dunia. Makanya kata Paus Fransiskus, gereja harus berpolitik, sekotor apapun politik itu, masuk. Klerus berada di mana? Yang pasti klerus ikut berpolitik, ya. Kan gereja, kan kita juga anggota gereja. Tapi kecuali politik praktis dengan jabatan tertentu. Itu yang tidak boleh. Tapi kita itu seperti man of behind. Orang yang bekerja di belakang, sehingga setiap orang terbaptis yang menjadi rasul awam, kita dorong. Karena kita tidak bisa tampil di situ, kita dorong umat untuk tampil di sana. Maka dengan cara itu, kita berpartisipasi dalam politik. Termasuk sekarang, kalau klerus tidak boleh berpolitik, ngapain saya datang bicara tentang politik? Kan gitu tuh. Karena boleh, makanya saya datang. Yang tidak boleh, kamu suruh saya jadi caleg, itu yang tidak boleh. Itu klerus. Maka kami para Romo hanya bisa mendorong dan memberikan semangat dan spirit. Ayo, jangan takut, pergi. Jangan kita lagi yang memberikan pesimis. Oh, kita sedikit, tidak bisa. Mau sampai kapanpun kita minoritas, kita pendatang. Sebenarnya itu tidak memberikan semangat. Dan saya rasa itu juga dosa untuk kami para Romo. Justru kami itu kasih spirit. Ya, sekarang Pastor Paroki datang untuk mendampingi kami karena dia mendukung supaya umat itu punya wawasan politik yang benar. Kemudian umat sekarang benar, grassroots itu akar rumput menganggap politik itu tabu. Apalagi Komisi Kerawam, ngapain didengar? Kecuali kitab suci atau kata-ketik boleh dengar. Tapi jangan lupa, yang kita tidak sadar, seluruh keputusan yang ada di sekitar kita ditentukan oleh politik. Kau bisa bangun gereja atau tidak, bukan oleh seberapa banyak kau berdoa, tapi kau punya bingkai politik mendukung enggak? Jadi itu. Kita mau bangun, kita kan perantau, seberapa banyak kita punya uang. Tapi di pemerintah, banyak uang dan ada jatah untuk kita bisa membangun. Tinggal bagaimana kita membangun sinergisitas, itu lebih penting. Saya selama di Dompu dan di negara, selalu dijamin oleh pemerintah, padahal minoritas. Dompu itu waktu itu umatnya 300-an, kolektenya kecil sekali. Tapi kami setiap ada kegiatan di backup sama Pemda. Ada JMK di Palasari atau di Denpasar, kami pergi dengan Bupati kasih dana 25 juta. Ada jumpas kami pergi dengan dana dari Pemda, pakai mobil Kodim. Hadiah dari kedekatan di bidang politik. Baru dekat, belum menjabat. Sekarang ketika di negara Jemberana, kami betul-betul dapat banyak. 2 hari lalu kami ada rekoleksi VKRI dan hadirkan Ibu Wakil Bupati. Nanti saya kasih tunjuk fotonya. Dan VKRI baru dapat 40 juta dari Kesbang Pol untuk kegiatan VKRI. Kami di FKUB dapat berapa? 30-an juta. Kemudian kami khususnya di negara, dari Bimas Katolik Pusat kami dapat 50 juta kalau tidak salah untuk pembangunan disabilitas. Dan kami sudah memasukkan proposal untuk membangun bantilan dengan lebih Pemda. Dan waktu kami undang Bupati datang merayakan ulang tahun paroki, saya menyampaikan itu dan dia langsung bilang, Romo mau teken sekarang. Itu karena musim pemilu kan banyak anggaran defisit. Kamu di Maluk memang minor dan pendatang, tapi percayakah kita bahwa batu yang dibuang bisa menjadi batu sendi? Batu yang dibuang bisa menjadi batu sendi. Kamu dihitung sebagai rakyat Indonesia, tapi pernah nggak kamu dapat jatah kue pembangunan sebagai negara? Dapat kalau kamu dekat dengan Pemda, mengambil bagian dalam politik. Pasti mereka perhitungkan. Di sini kamu bangun VKRI, Pemuda Katolik, PMKRI, catat di Kesbang Pol sana, ada jatah untuk kamu. Tapi kalau tidak pernah ada orang duduk di sana, juga mereka tidak kasih. Karena pengalaman saya, justru mereka memberikan perhatian kepada kita, karena saya sering hadir di sana.
Kegiatan apa saya pergi, kegiatan di gereja saya undang, sehingga kita sudah menjadi seperti teman. Kalau kita di mobil tadi cerita TTM, teman tapi mesra. Romo Cece dulu punya teman waktu kuliah, tapi mesra. Tadi Mbak Kus baru kasih tahu, dia senang minta ampun, karena selama 30 tahun hilang kontak. Tadi baru dapat kontak lagi, oh dia bahagia betul. Itulah buah dari teman tapi mesra. Kita juga membangun politik untuk kita menjadi teman tapi mesra dengan pemerintah dan pejabat publik. Saya selalu bilang begini, terlalu mudah untuk mengambil hati para pejabat. Yang penting belajar psikologi pejabat. Pejabat punya kehausan terbesar itu rasa dihargai dan dihormati. Karena di tempat kerja dan politik mereka itu pasti bersaing dan baku potong. Banyak bawahan yang menghargai tapi karena ABS, asal bapak senang. Yang penting bos senang, tapi bukan dari hati. Tapi ketika memberikan perhatian kepada mereka dari hati, itu langsung berkenan di hati mereka. Rebut memang hatinya, pasti segala yang lain akan diberikan perhatian kepada kita. Kan biasa saja itu kan. Dalam pergaulan manusia pun, siapa yang mampu merebut hati orang, pasti dia selalu ada di hati orang itu. Dan kalau sudah ada di hati orang, tidak perlu pikir kita butuh apa. Dia akan beri perhatian. Oh, mereka itu kurang ini, kurang itu. Tolong perhatikan. Kan gitu. Jadi pentingnya keterlibatan politik. Dan umat jangan selalu menganggap politik itu kotor dan tabu. Ya, seperti yang saya bilang, Paus saja bilang, kalaupun kotor masuk. Jadi rinso di sana untuk cuci. Biar politik jangan kotor terus. Kemudian berpolitik itu tidak berdosa, justru itu panggilan kita. Yesus itu mati karena korban politik. Orang mengharapkan dia jadi pemimpin politik, tapi dia tidak mau. Makanya dia disalibkan. Kan gitu. Tapi dia berpolitik. Kalau dia tidak berpolitik, ngapain penguasa-penguasa pada waktu itu tidak suka dengan Yesus? Kan gitu. Karena dia berpolitik, penguasa tidak suka. Kenapa? Yesus menjalankan politik sejati, yaitu mengabdi kebenaran, melayani orang banyak, untuk kepentingan umum. Untuk para penguasa, mereka tidak suka yang begini. Kan popularitas mereka turun. Orang banyak terpikat pada Yesus. Nah, sama saja. Di mana-mana di dunia politik, kalau satu lagi naik daun, oleh yang lebih dulu pasti dipangkas. Nah, memang begitu. Dipotong memang sebelum dia ini populer. Itulah politik. Tapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di Denpasar yang Katoliknya minoritas, cuma 1%, tiba-tiba dapat 2 anggota dewan sejak kita masuk di Komkar. Saya tidak mau mengatakan karena keberhasilan Komisi Kerawang, tapi saya lebih melihat itu adalah hadiah Tuhan setelah kita berbicara tentang sakramen politik. Karena sebelumnya tidak ada. Maka tiba-tiba kita dapat anggota DPR provinsi dikirim dari Jawa. Dia sendiri tidak terkenal di Denpasar. Namanya Grace Anastasia dari PSI. Kita semua juga kaget. Tapi kehadirannya telah membuka mata orang bahwa ada gereja Katolik di Bali yang layak diperhitungkan. Ini saya kasih nanti. Nah, ini. Waktu beliau lantik di Gedung Paripurna, saya hadir sebagai Ketua Komisi Kerawang, dan kami cuma ada 2 tokoh agama yang hadir. Di samping saya itu Pak Veda Karna, itu anggota DPD Bali. Yang hadir saya sama 1 pedanda, karena ada 54 anggota yang dilantik, cuma 1 dari agama lain, yaitu Katolik, Ibu Grace. Sisanya teman-teman Hindu. 53 lain teman-teman Hindu. Maka kehadiran kaum berjubah menjadi sebuah rekor bersejarah. Kaget semua mereka, kok ada orang pakaian begini? Hanya karena Ibu Grace. Ibu Grace bukan dipilih oleh orang Katolik Denpasar. Entah bagaimanalah Tuhan bekerja, kita tidak tahu. Makanya dia bilang, Romo untuk saya ini benar-benar rahmat. Saya bilang, cocok dengan namanya Ibu Grace, rahmat. Dan dia telah hadir sebagai rahmat untuk gereja. Kalau saya tidak salah ingat, setelah dia ada di dalam, waktu gubernur merayakan hari ulang tahun pertama sebagai gubernur, Pak Uskup diundang. Kenapa? Mempertimbangkan ada anggota dewan di dalam yang Katolik. Itu saja. Bicara tentang dana,
kehadiran Ibu Grace telah membuka mata kita tentang apa itu reses, apa itu dana hibah bansos. Kita di Komisi Kerawam berapa kali dapat dana jatah reses dari Ibu Grace? 2 atau 3 ya? Dan 1 kali reses itu berapa dia punya budget? Beda-beda ya? Kurang lebih sekitar? Awalnya sekitar 6 juta. Habis itu? Sudah itu tetap 6 juta, yang terakhir sekitar 11 juta. Iya. Tidak pernah terjadi bahwa kita dapat dana seperti itu dari anggota dewan. Kecuali kalau ada orang Katolik dalamnya. Dan orang semua tidak tahu apa itu reses. Bagaimana uang? Berarti 20-an juta kita bisa dapat dari reses untuk kegiatan Komisi Kerawam karena kehadiran anggota dewan. Kemudian kami di negara dapat 600 juta. Padahal dia punya dapil bukan di Jembrana. Tapi dia berjanji, saya akan membantu Romo setelah saya dilantik sebagai ucapan terima kasih. Dan saya bilang, saya memang harus dikasih supaya saya ada bahan dan inspirasi untuk kemana-mana saya bicara tentang pentingnya mendukung orang Katolik di legislatif. Penting untuk harga diri gereja itu diperhitungkan. Mereka tidak tahu seberapa banyak dan seberapa hebat kita. Percuma kita hebat di dalam gereja, tapi kalau di luar orang tidak kenal, percuma. Lebih baik kecil di dalam, tapi di luar kita terkenal. Karena kita ini bukan tinggal di negara kita. Ini bukan negara Katolik, ini negara Indonesia. Dan yang punya banyak uang dan kesempatan itu pemerintah. Maka mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Nah, kemudian katedral dapat 380, terakhir itu saya dengar Monang Maning 500. Kenapa perlu dukung orang Katolik? Biar kita punya pengetahuan yang benar tentang legislatif itu apa dan kerjanya apa. Beberapa saat lalu mereka ke Jembrana. Lalu saya ajak ngobrol dengan beberapa teman PSI. Mulailah kita bercerita. Di Denpasar, anggota Dewan Provinsi sebelum Covid dikasih jatah 2,8 M per anggota dewan untuk dana hibah. Bebas dia mau beri kepada siapa saja. Tapi uangnya pemerintah punya. Gubernur. Provinsi. Bukan uangnya mereka. Jadi kalau ada anggota dewan yang lagak-lagak bilang ini uang partai dan uang saya, bohong itu. Jangan pilih. Itu uang kita, uang rakyat. Tapi disalurkan lewat mesin partai. Nah, mereka dapat 2,7. Waktu itu kita disuruh masukkan proposal. Saya edarkan ke teman-teman pastor paroki untuk mari kita memakai 2,7 M ini untuk apa saja. Nah, yang lolos proposalnya cuma kami dari negara. Kenapa? Tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya saya bilang tadi, biar kita hebat di gereja, kalau di luar orang tidak kenal percuma. Kenapa? Proposal ke Pemda harus mulai ditandatangani dari RT, RW, desa atau lurah, camat, bupati, baru kirim ke gubernur. Kalau kita tidak punya jaringan, selamat jalan. Di sana proposal itu numpuk. Kami yang masuk di PSI sejak waktu itu puluhan proposal. Tapi kita kawal terus dan kontak terus untuk memastikan bahwa kita punya akan diperhatikan. Kalau kita lepas tangan, boleh masukkan proposal. Nanti siapa yang cek di sana? Jadi itu pentingnya keterlibatan politik. Kemudian karena Covid dipangkas. Jadi kemudian rata-rata satu anggota dewan itu dapat 1,5 M per tahun untuk dana hibah bansos dari provinsi. Nah, coba dihitung. Di Bali ada 54 anggota dewan. Baru satu. Berarti 54 kali 1,5, satu tahun itu dana hibah bansos itu sekitar 70-an ya. Berarti 70-an miliar harus beredar ke masyarakat. Pasti sejahtera kalau uang itu terpakai. Nah, bukan untuk mempromosikan, saya hanya bicara kalau ada orang Katolik. PSI punya, waktu itu lain dia punya kebijaksanaan. Mereka banyak tidak disukai karena terlalu transparan. Dan Ibu Grace, waktu memberikan uang itu, akhirnya kita dapat 600 setelah melewati beberapa proses. Karena kita tidak bisa cari-cari pembangunan untuk dapat 1 M itu. Kita mampu dapat 800 saja proposalnya. Tapi dapat 600. Dan
Tuhan betul-betul bekerja. Pertama, karena COVID, Ibu Grace bilang, Romo diturunkan lagi ternyata jatahnya. Terus kita dapat berapa? 400. Oh tidak apa-apa, yang penting dapat. Tiba-tiba beberapa saat kemudian dia bilang, Romo dapat 600. Oh iya, syukur. Nah, setelah uang dicairkan, besoknya mereka dapat lagi, diturunkan lagi jatah dana hibah. Tapi kan sudah masuk di kita 600 juta. Kita kelola uang itu, dan dia memberikan pesan di mimbar, waktu kita undang dia ulang tahun gereja, pas Krisma ada Bapak Uskup. Dia mengatakan di mimbar, ini bukan uang saya, bukan uang partai, tapi uang rakyat yang disalurkan lewat partai. Maka jangan potong 1 sen pun uang ini. 600 ya 600. Padahal biasanya yang lain, kalau misalnya ada 600 seperti itu, ya untung kalau dapat 300. Memang begitu, untung. Sekarang kamu bisa cek, siapa yang proposal paling besar dapat dari anggota dewan? Kira-kira siapa? Dan waktu itu, cuman gereja Katolik negara yang dapat paling besar di antara banyak proposal yang masuk. Kemudian katedral dapat 280 untuk mereka punya perbaikan kamar mandi dan WC. Dan terakhir itu Monang Maning. Maka selama dia 4 tahun ada di sana, dia bilang kurang lebih ada 8 M itu uang. Itulah yang dipakai untuk kita. Baru 1 anggota dewan. Kalau ada orang Katolik dan dia jujur di sana, dia mengatakan itu. Tapi kalau tidak ada, kita akan ditipu terus dengan serangan fajar 100.000, 200.000. Anda cuma dapat itu sebelum coblos. Dan Anda coblos, 5 tahun ke depan berapa M itu kamu punya uang habis. Begitu. Jangan juga diiming-imingi dengan dia berjasa, dia pernah terlalu kecil dia punya pemberian itu. Cobalah dukung dulu orang Katolik. Siapa tahu Tuhan restui kan? Itu yang pertama. Tapi cerita tentang dana hibah ini juga Bapak Ibu tidak gampang-gampang. Akhirnya kami dilaporkan ke kejaksaan, juga ke inspektorat. Karena ada orang di dalam gereja yang seperti Yudas juga. Ketika tidak kebagian, ya mereka, ya seperti itulah. 2 kali saya menghadap ke inspektorat. Cerita ini tidak perlu saya ceritakan sekarang, lain kali saja ya. Bagaimana saya bersaksi di sana sebagai seorang rohaniawan Katolik, dan membuat mereka semua tertegun dan kemudian mengakui ternyata Katolik tidak sembarang. Jadi imam itu bukan hanya sekedar rohaniawan, harus berbobot dan berisi. Karena ketika mereka meminta pengembalian, saya mempertanggungjawabkan. Kata pertama yang keluar dari saya, mari kita berdoa dulu. Setelah berdoa, saya bilang, saya datang dengan pakaian rohaniawan. Dan saya merasa berharga, ini adalah kesempatan kedua di kantor pemerintah saya datang dengan pakaian kebesaran saya. Pertama, di samping ini waktu lantik ibu yang memberikan kami dana ini. Yang kedua, ketika hari ini ada yang mengadu dan saya harus mempertanggungjawabkan persis di samping kantor gedung paripurna DPRD. Saya bangga karena pakaian kebesaran saya 2 kali masuk instansi. Yang kedua, ini sangat mulia karena orang-orang yang tidak puas ini sering obrak-abrik kami di medsos. Jauh lebih buruk daripada pengaduan. Yang ketiga, saya datang dengan pakaian rohani karena gereja Katolik selalu berbicara benar dan jujur. Dan saya mau datang untuk berbicara kebenaran dan kejujuran. Jangan karena 600 juta citra gereja Katolik rusak dan tercemar. Kami tumben-tumben dapat jatah seperti ini kan. Coba cek di sejarah. Berapa kali gereja Katolik dapat dana sebesar ini? Tumben kali ini. Jangan kamu beri ini hanya untuk menjebak kami dan merusak citra gereja Katolik. Itu yang saya perjuangkan. Memang kita ada kesalahan regulasi dan beberapa hal sesuai aturan mereka. Tapi saya juga mempertanggungjawabkan. Karena ternyata saya punya tim pembangunan itu jeli juga mereka. Mereka buat 2 laporan LPJ untuk ke mereka dan laporan konkret dan real. Kan memang begitu kan aturan pemerintah. LPJ mereka ada aturannya, tapi kita juga siapkan laporan yang real, dana terpakai. Jadi banyak sekali cerita di situ. Dan mereka ngotot untuk beberapa kesalahan regulasi dan harus kami mengembalikan uang kurang lebih 70-an juta. 2 kali saya ke sana. Saya singkat saja cerita sampai terakhir. Ketika saya pergi kedua kali, mereka bilang begini, Romo kita berdoa dulu. Oh berarti sudah kena mereka. Terus
saya yang pimpin doa. Mereka terus menyampaikan presentasi. Ada 3 item yang membuat kita harus mengembalikan dana. Lalu saya bilang, Romo, tolong memberikan respon. Saya bilang, 1, kami tidak akan kembalikan karena kami tidak ada uang. Logika saya begini, kalau kita kembalikan benar kita korupsi. Yang kedua, kami tidak korup. Ngapain kami kembalikan? Lihat di data asli dan nota asli justru kami kehabisan 600 juta, 20-an juta gitu. Kalau mau ambil saja itu toh, kan kita juga kekurangan. Terus yang kedua, kalau kamu paksa untuk saya mengembalikan, 2 permintaan saya. Pertama, saya mau bertemu dengan gubernur, dengan kami punya anggota dewan. Kita akan bicara dari hati ke hati. Langsung mereka bilang, Romo kalau gitu tidak usah. Jadi tidak usah. Langsung saya baca. Terus untuk apa mereka takut saya ketemu gubernur? Apa yang mereka takutin? Berarti ada sesuatu. Kemudian terakhir saya bilang, kalau kamu ngotot untuk saya mengembalikan dan kami gereja mengembalikan uang itu, permintaan saya terakhir, minta ke gubernur kasih saya pekerjaan supaya saya bekerja dan tutup utang itu dengan catatan seluruh pelayanan saya sebagai imam kamu yang urus. Mereka tidak bisa. Terakhirnya sudah Romo buat sebuah pernyataan bahwa Romo sudah pakai semua uang itu. Ya memang karena kita sudah pakai. Buat pernyataan tidak ada pengembalian, selesai. Nah, singkat cerita begitu. Masih ada banyak juga pencerahan dan nasihat, dan bahkan saya berkhotbah di depan mereka. Karena sebelum saya pergi dan begitu mendengar ada panggilan, apa yang muncul pertama di benak saya? Ketika Yesus bilang begini, kamu akan dibawa ke pemuka agama, diadili, dan kamu akan dipersoalkan. Tetapi ingat, tidak perlu kamu takut untuk apa yang kamu pikirkan dan kamu katakan. Karena Roh Kudus akan membantu kamu untuk berpikir dan berbicara. Dan apapun yang kamu pikirkan dan katakan dengan kekuatan Roh Kudus tidak akan bisa dibantah oleh lawan-lawanmu. Kan gitu kata Yesus kan? Nah, itulah kekuatan saya. Sama yang kedua, saya selalu kembali ke moto tabisan saya. Aku tidak seorang diri karena Bapa selalu menyertai aku. Ya sudah, berarti saya bangga kemudian walaupun diadu, karena dengan itu saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Karena kata Yesus, pakai kesempatan itu untuk bersaksi. Nah sekarang kita di Maluk. Pasti ada banyak hal yang membuat kita kecewa sebagai warga negara kan. Jangan kecewa karena kita tidak pergi ke sana, kan gitu. Karena kita kurang bersaksi, kurang berani, tidak mau jadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Orang Katolik kan suka yang penting aman di zona nyaman. Gitu. Padahal kalau mau menjadi nabi harus berperang. Berperang dalam arti menghadapi kenyataan-kenyataan yang bagi kita itu tidak nyaman. Itu baru nabi. Mencintai ketidaknyamanan dan membenci zona nyaman. Itulah Rasul Awam. Jadi kehadiran orang Katolik sangat membantu, dan kemudian juga ada satu anggota DPR di Kabupaten Badung, Pak Edi Sanjaya, dan kehadirannya bagus juga, termasuk untuk pergi Pesparani baru-baru 400-an juta itu dari pemerintah Badung mendukung itu kegiatan, karena ada anggota dewan. Dan masih ada banyak contoh untuk menunjukkan bahwa kita boleh mengatakan kita sudah punya pegangan dari dulu, si ini dan si itu, oke. Tapi kamu akan menikmati yang berbeda kalau ada orang Katolik di sana. Beda. Karena kita diutus di situ, bukan karena kita bukan karena kita haus kekuasaan. Kalau kita ke sana bukan karena haus kekuasaan, tapi kita diutus. Yang mustahil bagi manusia selalu tidak mustahil bagi Allah. Buktinya, saya sendiri merasa bersyukur dengan kita berbicara tentang sakramen politik. Walaupun kemudian ada yang tidak suka, tapi Tuhan suka. Buktinya, Tuhan mengirimkan 2 anggota dewan yang tidak pernah diduga akan terjadi. Termasuk Pak Edi Sanjaya, dia sukses bukan karena orang Katolik. Bahkan banyak orang Katolik yang mencibir dan tidak mendukung. Tapi punya relasi yang banyak dan lain. Dan kembali lagi, karena Tuhan bekerja. Sehingga status ini benar. Kerasulan awam yang ditentang dan dibenci diam-diam oleh para penikmat hasil kerja kerasulan awam. Kita siap dibenci karena
bicara sakramen politik. Kita siap tidak disukai, karena orang bilang, apalagi komisi kerawam itu datang. Tapi saya rasa ketika Anda mendengar penjelasan seperti ini, pasti kamu berpikir, untung ada komisi kerasulan awam, kan gitu. Makanya datang dan dengar dulu penjelasannya, baru kita berkomentar. Kesulitan orang Katolik, banyak omong dulu, baru melihat kenyataan. Kan gitu kita. Komentator itu paling banyak di gereja Katolik. Kalau rapat paling banyak orang mau omong, giliran kerja tidak muncul. Orang mau buat perubahan di gereja, banyak sekali yang gonggong di luar, tapi disuruh ikut, enggak. Nah, mungkin juga misalnya, waktu memperjuangkan tempat doa ini, saya rasa ada beberapa orang yang berjuang gigi. Orang lain mungkin mencibir dan berbicara, tapi setelah jadi, pasti dia juga ikut doa di sini kan? Benar kan? Iya. Itulah orang Katolik punya mental. Padahal kita punya Roh Kudus untuk bersaksi. Kenapa takut? Yang jadi masalah, iman kita tidak tangguh dan tidak kuat. Dan ini Ibu Grace adalah satu-satunya anggota Dewan Katolik yang kemanapun dia pergi, walaupun dia punya tato, rosario tidak pernah dia lepaskan. Dan kayaknya dia juga anggota yang setelah di ini pergi lapor diri ke Bapak Uskup, dan sekarang mereka minta juga Bapak Uskup untuk beri pengarahan. Saya juga dapat dia bawa dengan teman-teman partainya ke gereja, Romo tolong beri kami nasihat teman-teman kami, dan banyak yang bukan Katolik mereka mau dan dengar saya nasihat, mau dan dengar. Malahan mereka minta, Romo nanti besok-besok kita butuh. Nah coba lihat, kalau menurut pengamatan dan yang saya dengar dari umat, banyak orang yang bukan Katolik, apalagi era milenial, generasi milenial, yang suka dengan pemimpin Katolik di Jemberana pada zaman ini, karena dia terbuka dengan semua agama, dan mau bergaul dengan siapa saja, menurut pengakuan mereka. Dengan Bupati, dekat. Dengan orang-orang di Pemda, dekat. Termasuk Kes Bang Pol itu teman baik saya waktu kita pergi FKUB di Manado. Kedekatan itu yang membuat mereka tidak sungkan membantu kita. Dan kami adalah paroki yang bisa membuat turnamen futsal lintas agama. Turnamen futsal lintas agama. Yang lain takut semua. Kami berani. Dari Banyuwangi pun ada yang ikut. Cuman ada 2 dari Katolik yang ikut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita resepsi puncak, kita undang semua ofisialnya. Apa kata peserta? Kenapa kami tidak diundang? Kami ingin ikut. Begitu. Jadi kadang kita terlalu pesimis dan merasa, kita underdog. Jangan dulu, itu karena kita tidak percaya kalau Tuhan bekerja. Nah, itu dari status ini kita sudah dapat banyak bahan. Sehingga kurang lebih itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya lebih baik kita lebih banyak berdialog. Nah, ini kembali ke pertanyaan, apa yang kamu cari? Saya tadi kemudian berpikir begini, kami datang jauh-jauh, padahal sudah siap Natal. Apa sih yang kita cari dari kegiatan ini? Ya, jawabannya, apa yang sudah kami sampaikan, itu saja yang kami cari. Yang kami cari, kami ingin umat Katolik tidak melihat politik sebagai tabu, tapi umat Katolik melihat politik sebagai peluang untuk kita bersaksi dan ikut menyelamatkan dunia, bersakramen politik. Sehingga ya semoga saja ada orang Katolik yang masuk di legislatif, walau tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan? Ya, nanti Pak Anton bisa menceritakan kok kenapa dia PSI incar, padahal dia juga tidak punya ambisi untuk ke sana. Nah, ini gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi. Tadi kami mampir makan di Alas. Persekutuan kita harus solid ke dalam, solider keluar. Ini yang jadi tantangan untuk orang Katolik. Tidak solid ke dalam, tapi gaya solider keluar. Ya, itu saya kasih sebenarnya. Ini refresh sakramen politik, itu menyegarkan kembali ingatan kita akan apa itu sakramen politik yang kami bawa beberapa tahun lalu, tapi mungkin perlu kita dengar ulang biar kita tahu apa yang dimaksudkan dengan sakramen politik ini.
melaksanakan tema tentang sakramen politik untuk membangkitkan kembali kesadaran politik umat Katolik bahwa berpolitik itu sesuatu yang mulia, dan itu adalah sebuah panggilan untuk kita orang-orang gereja, karena gereja itu diutus ke tengah dunia, dan khususnya dalam dunia politik gereja juga harus bergerak dan terlibat. Politik sejatinya sangat mulia karena ditujukan untuk mengabdi kepada kepentingan dan kebaikan banyak orang. Namun dalam perjalanan fakta, politik itu seperti dipelintir ke kepentingan dan gengsi, dan itu juga yang membuat politik tampak kotor, menakutkan, dan juga serem. Tetapi dengan kondisi politik seperti itu, gereja tentu tidak tinggal diam, karena gereja sebagai sakramen, tanda dan sarana kehadiran Allah di dunia, harus menampakkan diri di dalam dunia politik, dan di dalam perpolitikan, gereja tampil sebagai garam dan terang yang memberikan harapan bahwa di tengah kegalauan berpolitik, gereja bisa menjadi tanda dan sarana keselamatan yang memberikan kesejukan, perubahan, dan juga menampakkan kebenaran dan keselamatan kepada kepentingan publik. Memang istilah sakramen itu istilah yang khas Katolik, dan di dalam gereja Katolik memang ada 7 sakramen. Tetapi dengan memakai istilah sakramen politik sama sekali tidak dimaksudkan untuk menciptakan sakramen ke-8, karena sakramen politik itu menurut kami adalah sakramen pertama di luar gereja, di mana politik. Dan menegaskan kembali kenapa perlu bersakramen politik. Nah, berikut ini hanya contoh-contoh konkret bagaimana kita berpolitik dengan menjadi sakramen politik itu. Intinya bagaimana kerohanian kita menjelma dalam kerasulan awam, khususnya politik. Untuk inkarnasi, sabda menjadi manusia dan daging, lalu tinggal di antara kita dan dunia. Natal ini kan Yesus lahir ke dunia, bukan lahir untuk orang Katolik dan Kristen saja kan, ke dunia, termasuk dunia politik, disepuh oleh Roh melalui rahmat tabisan. Dan ternyata dari pengalaman saya di FKUB dan dimanapun hadir sebagai seorang imam, saya selalu berusaha pakai jubah, dan kalaupun tidak, selalu ada pesona berbeda. Mereka rasa tidak lengkap kalau saya tidak ada. Mereka sendiri merasakan itu sekarang. Tapi tetap ada pesona berbeda karena rahmat tabisan. Nah, ini perahu dengan tokoh-tokoh kunci, tapi Roh Kudus yang menuntun saya ke sana, sehingga mengangkat kepada iman dan hidup menggereja. Itu saja. Dan ketaatan kita pada kuasa ilahi yang diberikan kepada kita melalui sakramen. Cukup Bapak itu. Agar kerajaan Allah nyata di dunia, dan terutama namamu terdaftar di surga. Siapa tidak mau masuk surga? Waktu Yesus mengutus para murid, mereka pulang dengan bangga. "Oi, guru, kami sukses mengalahkan setan, membangkitkan, menyembuhkan orang sakit, dan itu roh-roh jahat takluk dengan kami." Yesus bilang apa? Oke, kamu bangga karena sukses, oke, tapi jangan terlalu merasa berbesar hati karena kesuksesan itu. Yang paling penting, karena perbuatan baik itu namamu terdaftar di surga. Kita berpolitik untuk berbuat baik. Mungkin orang benci dan tidak suka, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan suka dengan kita kan. Kita terdaftar di surga. Kan di dunia ini orang baik selalu dibenci, itu pasti. Orang jujur selalu dibenci, apalagi di dunia politik. Orang yang mencintai kejujuran dan kebenaran pasti dibenci dan akan dilengser cepat-cepat. Tapi kalau kita bekerja bersama Tuhan, nanti Tuhan bekerja melalui kita. Kesimpulannya, merasul atau tugas kerasulan dalam profesi dan ruang publik apapun butuh spiritualitas. Hidup rohani itu penting. Spiritualitas itu obat paling ampuh yang bisa melampaui kemampuan akal budi, IQ, emosi coherence, kemampuan emosi, dan bahkan sikon batas manusia. Kan kita punya roh. Ketika kita punya kemampuan, apakah kita mau? Nah, ini lagi soal. Banyak orang yang mampu tapi belum tentu dia mau. Tapi banyak orang mau tapi kadang-kadang dia tidak mampu. Ya sudahlah, nanti Allah yang memampukan. Kalau ada tabisan imam, kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti ada doa dari Bapak Uskup yang kata-katanya begini. Tuhan, Engkau memanggil hambamu ini sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Engkau memanggil bukan karena dia mampu, tapi supaya dengan rahmat tabisan Engkau memampukan dia. Jadi coba perhatikan. Itu. Sehingga kami imam nih biar kelihatan sengelengi ya, tetap juga agak punya kekuatan karena rahmat tabisan.
Makanya biar lihat body kami sama Romo Cece ini mungkin gampang jatuh diterpa angin, tapi kuat juga karena tak kuasa tabisan. Kemudian ketika kita mengaku punya iman tangguh, mampukah kita bersaksi? Saya selalu mengatakan begini kepada kelompok-kelompok doa. Kamu doa jam 3 kamu tidak tidur, doa Qur'ankah? Kamu doa puji-pujian sampai melompat-melompat. Kamu tiap hari ke ruang adorasi. Tapi tidak ada gunanya kalau hanya untuk kenikmatan sendiri. Buahnya apa untuk orang lain? Tidak ada gunanya. Tapi kita dekat dengan Tuhan untuk kita bawa Tuhan kepada sesama dan bawa sesama kepada Tuhan. Kan itu baru iman tangguh, supaya kita dimampukan untuk bersaksi. Di mana kita tempat bersaksi? Ya berpolitik. Nah, inilah Rasul Awam kita yang siap diutus ke tengah serigala. Satu di KSB, Pak Anton, satu orang Katolik yang siap tempur di provinsi, itu dari PKB, Pak Yusuf dari Donggo. Kamu di Maluk cukup fokus pada dua ini. Di Sumbawa nanti ada lagi, tapi Maluk cukup fokus dua ini. Kalau Anda betul mencintai Tuhan dan gereja, Anda harus mencintai dan mendukung mereka. Memang tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi saya sempat sedikit mendengar ceritanya Pak Anton bersama Mbak Kus mereka. Kenapa sampai PSI naksir beliau? Ya, nanti dia sendiri yang akan bercerita. Supaya kita paham dan tahu. Karena kadang-kadang kesalahpahaman dan kecurigaan muncul karena kita tidak dengar cerita orang. Apalagi kita orang Katolik lebih suka cepat-cepat gosip daripada lihat kebenarannya dulu. Ya, itu saja, sekian dan terima kasih. Inilah foto kami tadi sebelum ke sini, kita mampir ngopi di sana bersama beberapa Rasul Awam. Nah. Terima kasih Romo Imam. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudariku, tadi Romo Imam sudah menjabarkan kepada kita perlunya kita melek politik dan berpolitik. Kalau kita sebagai umat Katolik tenang-tenang saja, saya tidak memilih, ya, atau saya tidak aktif di berpolitik pun saya masih hidup aman. Jangan seperti itu. Kita harus mengubah pikiran kita, ya. Dari sharing yang Romo sampaikan tadi, kita sadar betapa pentingnya kita harus berpolitik. Caranya gimana? Tadi Romo sudah menjelaskan beberapa hal kepada kita, sharing dari beliau di Dompu itu mulai sudah berpolitik kecil-kecilan, ya. Lalu beliau pindah di Jemberana semakin berani, apalagi ditambah beliau di Komisi Kerasulan Awam. Nah, untuk sesi selanjutnya saya minta Bapak Anton Makar untuk memperkenalkan diri. Kalau tadi Romo sudah menyampaikan kepada kita ada dua cara kita fokus untuk di Maluk, di Sumbawa Barat, ya, Kabupaten Sumbawa Barat. Saya persilakan Pak Anton, bukan orang asing bagi teman-teman di Maluk. Silakan Pak. Betul, biar saya bisa simpan. Terima kasih kepada Ibu Kus yang kami hormati, Romo Paroki, Romo Clement, Romo Eman dari Kerasulan Awam Kesupan Denpasar beserta rombongan, teman-teman umat semua yang kami hormati pula. Kalau mendengar dari penjelasan Romo Eman semua yang kita dengar, efek atau buah dari politik itu mungkin kita sudah pahami semua, termasuk keberadaan gedung Solata ini, walaupun dari dukungan politiknya itu tidak dibarengi dengan dukungan finansial, tapi itu merupakan langkah awal daripada jawaban daripada ikut ambil bagian kita dalam berpolitik, sehingga sekarang ini kita boleh menikmati bersama-sama di tempat ini
mudah-mudahan ada tahapan selanjutnya yang mungkin Tuhan bisa wujudkan untuk kita yang ada di Maluku. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan juga pada kesempatan yang baik ini, kalau dari dulu kan belum sempat saya jelaskan, setelah saya mengikuti kontestasi di pemilu tahun 2019, saya dengan istri memang sudah sepakat untuk ikut mengambil bagian pada saat itu dengan resiko apapun, dengan seluruh pertimbangan yang kami ambil, termasuk dari pembiayaan dan waktu dan juga pikiran. Karena itu kami sepakat untuk mengikutnya itu sekali pada saat itu atau sekarang. Karena kami sudah ambil di tahun 2019 sehingga seharusnya sekarang kami tidak boleh ikut. Akhirnya dalam perjalanan waktu kami diminta, tetap kami dilirik oleh beberapa partai. Kami juga diminta serius oleh partai menghadirkan saya dengan Pak Andre waktu itu. Lagi-lagi saya merekomendasikan Pak Andre. Tapi dalam perjalanannya saya sama Pak Andre tidak ikut bergabung. Pada saat menit-menit terakhir, pada saat daftar calon sementara itu, dari partai politik PSI ini melihat bahwa kita yang non-muslim itu tidak ada, sementara tahun sebelumnya ada. Karena itu dia segera meminta saya untuk ikut lagi dengan catatan-catatan yang dia sampaikan bahwa kami mendukung penuh dari segi pembiayaan. Karena waktu itu saya memang sudah putuskan berhubung juga dengan biaya juga sudah tidak ada. Tapi karena dengan jaminannya semua proses pembiayaannya ditanggung sama partai, akhirnya saya putuskan untuk berpikir-pikir. Tapi dia hanya memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan jawaban hanya dalam tempo 3 jam. Dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, akhirnya saya memasukkan semua berkas, sehingga semua partai politik termasuk Bapak Ibu juga tidak tahu kalau saya diam-diam ikut mendaftar. Karena kalau di partai lain, caleg lain kan semua bermobil dan rombongan untuk pergi mendaftar saja, bermobil-mobil, berbis-bis. Tapi kalau dari PSI ini, dia operasinya senyap, termasuk penetapan pengadilan di Sumbawa, kami dimudahkan menggunakan online. Sehingga semua persyaratan administrasi kami sudah lengkapi semua. Nah, kenapa lagi-lagi pertanyaan dari teman saya yang merupakan anggota KPPS di Maluku juga. Karena dia melihat ada lagi nama saya, lalu dia panggil saya ke rumahnya. Kenapa lo maju lagi? Tidak kapok kamu? Ya saya menjawabnya, iya sebenarnya saya kapok. Siapa yang tidak kapok? Ya semua pasti kapok, termasuk saya. Kapok. Karena itu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bagi saya sendiri khususnya, dan bagi Ibu Angela yang tersenyum di sana. Kenapa melalui PSI ini kami terketuk hati dan mau untuk ikut ambil bagian lagi? Itu pertanyaannya, kenapa kami mau? Sementara kami berkomitmen untuk tidak mau lagi ikut ambil bagian. Sehingga saya itu menerima yang namanya tim sukses dari seorang caleg. Dari penjelasannya Pak Ketua, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Ketua PSI yang di KSB ini merupakan mantan anggota DPR 1 periode dari PDI Perjuangan. Dari pengalaman tidak perlu kita ragukan, sehingga dari penjelasan beliau, dia meminta supaya
salah satu di antara kita tetap mengambil bagian untuk KSB ini sehingga ada warna katanya. Kami tetap memberikan ruang walaupun banyak orang atau banyak partai tidak mendukung Anda. Tapi dari kami sendiri sesuai dengan apa yang menjadi visi misinya PSI itu menggratiskan semua biaya pendidikan. Dan itu yang membuat ketua PDIP Kabupaten itu tertarik. Karena menurut analisa beliau, pemilihnya PSI cuma ada di Maluku. Ya memang benar, pemilihnya PSI ada di Maluku. Cuman saya menyampaikan bahwa pemilih kita itu tidak kurang dari 300, apa yang kita mau harapkan. Dia menjamin bahwa akan ada proses. Nah, sehingga dari semua penjelasan beliau, saya hanya bisa pasrah dan melengkapi persyaratan administrasi, sehingga sekarang saya masuk menjadi salah satu calon anggota legislatif dari Partai PSI. Ya, nomor 1 dikasih kesempatan lagi bahwa memang mereka memprioritaskan saya, dan perlu saya tambahkan lagi, memang beliau ini merupakan analisa yang betul-betul menganalisa kenapa saya dikasih nomor 1 untuk antisipasi bahwa pemilihan tertutup itu pasti mengantisipasi pemilihan tertutup. Tapi karena terbuka, saya melempar lagi ke beliau, tapi beliau mengatakan tetap maju. Itu yang mendasari saya, Bapak Ibu. Saya tidak punya ambisi sebenarnya untuk tampil lagi sebagai calon, tapi karena ada dorongan dari partai yang membuat saya ikut mengambil bagian. Terima kasih. Selamat malam. Dan tadi Romo juga sudah memperkenalkan kepada kita yang sebenarnya malam ini kita juga mengundang Bapak Yusuf. Ini para Sumbawa ya, dan beliau nyalek di partai PKB, kemudian nomor urutnya 8, tadi Romo sudah tampilkan posternya untuk dapil 5 Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Jadi di